Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pelajaran seni budaya kelas 11. Baik, kita masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang seni tari. Hari ini kita akan membahas mengenai gerak dan fungsi tari. Yang pertama, kita akan membahas yaitu fungsi tari. Menurut Sudarsono pada tahun 1998 membagi fungsi tari pada dua kategori, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Dan fungsi primer terdiri atas 1. Tari upacara. Tari yang berfungsi sebagai upacara apabila tari tersebut memiliki ciri. Yang pertama, dipertunjukkan pada waktu terpilih. Kedua, tempat terpilih. Ketiga, penari terpilih. Dan keempat, adanya sesaji. Nah, tari yang digunakan untuk acara keagamaan, contohnya di Bali, memiliki fungsi upacara dan disakralkan, maka diberi nama tari wali. Sementara tari yang memiliki fungsi sebagai pendukung upacara diberi istilah tari babeli. Adapun tari yang berfungsi sebagai pertunjukan estetis disebut bali-balian. Kemudian fenomena yang terjadi, contohnya di kota Yogyakarta atau Surakarta tentunya juga berbeda. Di sana terdapat tari yang dipagelarkan hanya untuk acara yang dianggap sakral, seperti penobatan raja atau hari peringatan penobatan raja, seperti tari bedaya, tari serimpi, tari beksan, dan wayang wong. Dalam hal ini, kita harus dapat mengambil kesimpulan dan melihat beberapa referensi tari-tari tersebut melalui video, misalkan bisa saja YouTube dan sebagainya. Nah, yang kedua, tari hiburan pribadi. Tari yang berfungsi sebagai hiburan pribadi memiliki ciri gerak yang spontan dan bergerak untuk kesenangan sendiri. Oleh karena untuk kesenangan sendiri kadangkala tidak menghiraukan keindahan. Yang ketiga yaitu tari penyajian estetis. Tari yang berfungsi sebagai penyajian estetis adalah tari yang disiapkan untuk dipertunjukkan. Dan sudah barang tentu karena fungsinya untuk pertunjukan, prosesnya melalui latihan berulang-ulang serta memiliki kaidah-kaidah yang harus dipertimbangkan. Selain kaidah estetik yang umumnya seperti wiraga, wirama, dan wirasa, setiap etnis memiliki rasa keindahan yang berbeda pula. Sebagai contoh, estetika dari tari Sunda klasik terekam dalam istilah wiwanda atau ukuran postur penari, wirama keterampilan penari sesuai dengan iringannya, wirasa ekspresi penari, sari atau yaitu kedalaman penghayatan, alus. Nah, baik, kita lanjut ke bentuk tari. Pada umumnya tari ini dibentuk oleh 3, yang biasanya itu secara umum tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Kita singkat ya, tari tunggal yaitu tari yang ditampilkan oleh seorang penari dalam menarikan tokoh. Oleh karena menarikan seorang tokoh yang biasa bersumber dari sejarah, cerita wayang, cerita rakyat, legenda, dan lain-lain. Nah, maka karakter atau perwatakannya harus tampil dengan jelas, dan karakter ini dalam tari ini terlihat dalam volume gerak yang harus dipertahankan selama ditampilkan. Yang kedua, tari berpasangan. Tari yang ditampilkan oleh 2 orang penari atau berpasangan, baik laki-laki maupun perempuan, perempuan-perempuan ataupun laki-laki. Nah, prinsip tari berpasangan ini adalah adanya saling interaksi di antara penari,
saling mengisi dalam gerak dan membuat komposisi terencana. Adakala tari berpasangan ini ditampilkan oleh 2 orang lebih atau 2 orang yang penting. Tari tersebut adalah berkonsep 2 yang saling mengisi. Nah, yang terakhir yaitu tari kelompok. Tari yang ditampilkan lebih dari 3 orang penari. Tidak ada ketentuan mutlak jumlah maksimal. Contoh tari saman dari Aceh, tari piring dari Minangkabau, tari merak dari Jawa Barat, dan lain-lain. Akan tetapi, ada tari yang memiliki ketentuan khusus. Misalnya, pada tari bedaya dari Jawa yang ditampilkan oleh 5 orang penari, bisa juga 7 atau 9 penari, yang masing-masing penari memiliki peran dan lintasan tari yang sudah baku. Nah, demikian materi kita hari ini mengenai tari. Untuk berikutnya kita akan membahas jenis-jenis tari. Saya sudahi pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.